Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Surah Khairil Muhdim alaihim waladdallin. Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'ad bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'ad bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh, ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Dados ngaji kados ngeten niki termasuk nambahi napa? Iman. Nggih dimulai saking khutbatul Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Sing ra damel nggih ngrungokno mawon niku lho sing. Dikuras kanim khotimah bahwa ini kitab Hayatus Sahabat tentang sejarah sahabat. Hasan Husain ini diriai Nabi lewat jalur Ali. Jadi Hasan bin Husain itu putrane Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya milih naskah ini? Mergi ini pas 10 Muharram. Jadi di hari ini Sayyid Husain dibantai kalian pasukannya sinten Yazid. Makanya kalau di Syiah 10 Muharram itu ada upacara penyakitan diri karena mengenang luka derita yang diderita sinten Sayyid Husain. Dan ini yang perlu terangkan ngeten. Zaman Nabi Sugeng, Nabi sebagai tokoh Muslim, tokoh mukmin. Ini rumah tenan ya. Ciri utama tokoh mukmin itu iman ambek keputusannya pangeran. Termasuk Nabi untuk informasi saking langit bahwa nanti Sayyid Husain akan mati, nopo dibunuh. Tapi Nabi sebagai mukmin sejati tidak ngeluh karena terbunuhnya Husain toh akan melahirkan tonggak kebenaran yang sejati. Kayak mati ini para pejuang, mati ini jenderal-jenderal pejuang sing lahirno kemerdekaan. Mati ini Sayyid Husain jadi simbol siapa saja boleh berani mati demi kebenaran. Paham ya? Nabi tapi juga sering muji Sayyid Hasan, termasuk Syabdul Qadir Jilani, Sayyid Muhammad Alawi itu Al-Hasan. Sayyid Hasan melihat kompromi itu lebih baik ketimbang prahara, ketimbang tragedi. Sehingga era Sayyid Hasan disebut Amul Ijtima, di mana Sayyid Hasan memutuskan pemerintahan diserahkan Muawiyah semua, yang penting umat Islam aman, tidak terjadi konflik, terjadi stabilitas. Sayyid Husain menentang kebijakan kakaknya, dia yang hak harus hak, meskipun harus mati taruhannya. Sehingga dua cucu Nabi menjadi simbol kompromi demi kebaikan umat, yang jadi simbol berani mati demi kebenaran juga. Kamane nak urip ya demi kebenaran, nak mati ya demi apa? Kados kula ngeten iki. Umpama aku wani urip, mergo kula yakin iso mulang Quran. Umpama aku mati, mergo aku yakin ketemu pangeran luwih apik timbang ketemu Mustofa, paham? Jadi urip ya perkara demi pangeran, mati ya demi apa? Pangeran. Disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan itu sudah pas karena yang Sayyid Hasan melambangkan wa hayati demi wa mahyaya demi kebenaran. Sayyid Husain wa mamati demi apa? Kebenaran. Walhasil era Sayyid Hasan pemerintahnya tunggal, yaitu di Muawiyah, karena haknya Hasan sebagai khalifah. Hasan kan bin Ali, harusnya kan jadi khalifah menggantikan sinten Ali, tapi haknya itu dikasihkan sinten Muawiyah. Haknya Husain diambil oleh Husain. Anaknya Muawiyah Yazid tidak terima, akhirnya Husain dibantai. Nah ini lewat ngaji ini sampai ngerti kenapa Sayyid Husain milih itu, ya, milih metode itu, milih pilihan itu. Kenapa Sayyid Hasan milih amul napa istimewa. Nah ini mengke kula terangaken sing jelas dengan referensi sanad mutasil sampai Sayyid Husain. Kalau piyambak perasaan kula nganti sakniki nggih ngoten. Sebab itu Nabi ngajari tentang hidup dan mati. Allahumma ahyini ma kanatil hayat khairan li wa tawafani ma kanatil wafat khairan li. Ya Allah, saya hidupkan kalau hidup itu lebih baik bagi saya. Dan saya matikan kalau mati itu lebih baik bagi saya. Ora oleh wong nentokno nganggo ikhtiare dhewe ora oleh. Ya Kanjeng Nabi pinter, nak darani urip gampang. Dadi Kanjeng Nabi nak ndonga ngoten. Ya Allah, hidupkan saya selagi hidup masih baik bagi saya. Dan matikan selagi mati lebih baik bagi saya. Kenapa Nabi cara berdoa begitu? Ya kadang dalam banyak hal memang hidup itu lebih baik. Kadang dalam banyak hal ya mati itu lebih.
Makanya sebagian donga luwe diplomatis, luwe nopo. Bisa diterima secara optimistik tapi tidak mengurangi tawakal. Ini ku Nabi nate mari donga malih. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Eling-eling. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup saya itu sebagai bekal menambah kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja akhir dari segala kejelekan. Mulane kalau bolak-balik matur, nak ono mayat dilepas mesti apik. Mbok bajingane penjahat mesti apik. Kok penjahat apik nang mati, berarti rohatan li min kulli syarrin. Berarti itu terakhir kejahatan. Mulane kira ora protes. Sauri-uri zina maling kok saiki dilem apik, tetep apik matine, menang bar kejahatan. Paham? Itu Nabi bisa ngajarkan memang begitu. Hidup dianggap potensi ziyadatan fi kulli khairin apa-apa, mati dianggap rohatan min kulli syarrin. Akhir dari segala kejelekan. Akhirnya apa yang terjadi? Wong ambek Allah husnuzon tok. Jadi kok Mustofa paling urip ya. Gusti kula isih urip berarti iso ngamal apik. Engko nek ape mati tok. Gusti, mati kula kiai kadang salah. Lah mati kula anggap mawon ngasiri kesalahan niku, paham? Paham. Jadi rasa ngeluh, nape mati rasa napa? Kan ya nape mati, ya Allah, kula urip kangge saya tak niki mati, anggap mawon potensi kejahatan kula berakhir di sini. Di sini wal mauta rohatan li min kulli syarrin, dan kematian adalah akhir dari segala keburukan. Itu dah. Misalnya kita jadi bapak, anak urip sukses rumah tangga. Lah anak mati nak nol luwih apik kanggo anak. Itu udah kurang. Malah itu kan orang itu harus ono rasionalis tapi tetap tauhid. Lah Said Hasan Husain itu melambangkan itu semua. Hasan milih kompromi demi kestabilan umat Islam. Husain milih mati demi tegaknya apa? Kebenaran. Ini mungkin kula waca terakhir pidato Said Husain ketika beliau memutuskan revolusi melawan Yazid. Ya, jadi ini kula waca teks pidato Said Husain ketika beliau revolusi mutusno melawan sinten Yazid. Padahal itu taruhannya nyawa, taruhannya apa? Nyawa. Taruhannya nyawa. Mungkin nggih kula waca teks pidato Said Hasan. Kenapa dia kompromi dengan kebatilan? Yazid Muawiyah itu kan memerintah secara batil karena ilegal lewat revolusi mudita Sayyidina Ali. Tapi masih ilegal lah nak dilawan tetap jadi berdarah-darah. Nah, lewat perhitungan ini saya Hasan milih kompromi, paham ya? Sebab itu sampean lewat ngaji ini akan tahu kan apa yang milih kompromi ini monggo. Ya lanjutkan berarti Pak. Nak milih revolusi ya monggo, tapi semua harus konsekuensi tanggung jawab dengan ngarepe Allah Subhanahu wa taala. Ora usah tanggung jawab ning konstitusi ning MK itu urusan hukum dunia. Tanggung jawab dengan sane Allah Subhanahu wa taala. Ini kula waca kenapa Said Husain milih melawan, yang berakibat beliau dibantai secara menggenaskan. Nah, Said Hasan milih kompromi karena takut berdarah-darah bagi umat Islam. Karena kalau Hasan itu ngelawan, artinya kubu Hasan yang ribuan di belakang Hasan, kubu Muawiyah yang ribuan di belakang Muawiyah. Jadi kalau era Hasan itu menangi Muawiyah, Pak, kuat ya, menangi sinten Muawiyah. Era Husain pun era sinten ya Yazid. Jadi gampangannya setelah Rasulullah itu mimpin Abu Bakar. Mimpin sedelok ya berakhir tragis. Umar mimpin sukses mati ini ya tragis dibunuh. Utsman fokus menghormat Quran, akhirnya gak ngurusi pemerintahan mati ini dibunuh. Ali mati ini dibunuh. Akhirnya Saudi Ali dipegang oleh Muawiyah, orang yang gak jelas dapat mandat dari siapa tapi hidup mimpin. Sebab itu kepemimpinan Muawiyah banyak yang tidak ngakui karena mereka milih mimpin Hasan karena putrane sinten Sayyidina sinten Ali. Hasan ngerti gelagat Muawiyah tidak mau kalah, nantang perang, cukup pek-pekan. Apa? Pek. Cara Gus Dur ora dadi presiden ra paten. Penting ora pasukan berani mati, ora berani hidup iku penting ora hidup, Pak. Terus ketika Muawiyah ganti teng Yazid itu anak sinten? Muawiyah. Husain melawan. Nggih sinten apa? Husain. Ben sampean ngerti bahwa cara melawan mereka itu demi kebenaran, bukan kayak kita demi kekuasaan. Lewat pidato ini nanti sampean ngerti betapa Hasan milih damai ya demi Allah, Husain milih mati juga demi Allah. Orang mati nekat, paham ya?
Sing damai ya ora krana golek gelimangin apa harta. Niki pentingnya ilmu. Jadi lewat sanad sing mutasil problem-problem yang dihadapi para sinten sahabat. Kula waca wisan pidato ini Said Husain begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil terus Said Husain ini sing milih mati. Ayuhan nas ini sing mulai ini sing wonten harokat. Ayuhan nas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a sultanan jairon mustakhillan li haramillah nakisan li ahdillah mukhalifan li sunnati Rasulillah ya'malu fi ibadillah bil wal udwan falam yughayyir alaihi bi fi'lin wala qaulin kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahu madkhala. Man desabane wong ro ayu ngerti sapa man sultanan ing raja jairon ingkang dolim. Wong sing ngerti penguasa dolim, mustakhilan ingkang ngalalo li haramillah maring barang sing diharamno Allah. Misale ngalalo pornografi, utawa ngalalo barang sing ora Allah haram. Nakisan ternentang di ahdillah maring perjanjiane Allah. Mestine segala potensi diri kanggo ibadah malah tinggu hal-hal sing maksiat. Mukhalifan ternyulayani li sunnati Rasulillah maring sunnah Kanjeng Nabi. Wis ngono ya amanu nglakoni sapa sultan fi ibadillah bil ismi lan dosa wa tudwan lan ngoyo. Hubungane mbek wong men keliru. Keliru artine ngene. Sing kroni disugya-sugya. Misale kados wong kadung keliru, mbek wong sugih wedi, perkarane wedi sugih. Ambek wong larat otoriter, dianggap budak. Wong nak kadung keliru kan. Ambek wong ayu nafsu, akhire ya zina. Ambek wong elek ngenyek, akhire pelece. Wong nak ditetir ra bener. Ora wong ayu sahabat itu dosa, ora wong elek ngenyek. Elek kriting pesek ireng. Wong nak keliru kancanan tiyang nggih ngoten. Roh bupati wedi krana sugih, ya dolim wong kok wedi bupati ya. Roh wong larat tukang sampah ngenyek, wong kok dimo dadi tukang sampah. Itu jenenge keliru terus Mas. Nek ana sultan sing ngene iku jenenge keliru terus. Roh wong elek ngenyek, roh wong sugih wedi iku keliru terus. Jenenge ya'malu fi ibadillah bil ismil udwan. Falam yughayir mongko ora nglakoni perubahan sapa man alaihi ing atase ikilah ism utawa ing atase sultan bifi'len kelawan satu aksi perilaku wala kaulan lan ora pengucapan. Karena mongko ana ala wa haqqan. Apa mesti nglakoni ayut khilahu matqalahu, mesti dilebokno neraka. Sebab itu Said Husain berpendirian kalau ada sultan yang zalim kita harus nglawan. Cek nglawane liwat fi'lu, cek kaulu, cek engko senajan to berakhir kematian. Mergo nak orang nglakoni perubahan sok ben mesti mlebu neraka. Nah, jadi yang penting menunjukkan bahwa kita melakukan perubahan. Jadi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu napa biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Harus tetap melakukan perubahan. Jangan sampai kita mendiamkan kemungkaran. Meskipun hanya lewat qaul, tentu dalam konstitusi modern kayak kita berbangsa sekarang, minimal lewat qaul. Minimal lewat apa? Liwat kaul itu penting, senajan to kowe ora usah revolusi liwat fi'lu, liwat perilaku akhwat. Misalnya ngeten, kita akan selalu mengatakan nak payudara wanita itu aurat. Kita akan selalu mengatakan nak paha perempuan itu apa? Aurat. Terus kita meyakini bahwa secara hukum demikian. Terus kita akan ngomong gitu terus. Meskipun kita tidak bisa bikin undang-undang tentang bahwa pornografi dilarang oleh negara. Kita tidak bisa bikin undang-undang kalau pornografi harus dilarang oleh negara. Tidak harus begitu, tapi kita ngomong terus. Kalau itu haram, kalau itu haram. Pentingnya apa? Jangan sampai hukum Islam itu kemudian diyakini mentoleransi hal-hal yang kayak begitu. Haram loh ya, memperlihatkan payudara bahwa itu haram. Tapi bahwa Islam itu kafah, Islam itu sempurna, komplit, ya kita harus begitu. Misalnya saya sering ditanya, Gus piye hukume wong wedok kota-kota katokan cekak nggawa rukoh marang masjid. Mbok hukume wong fasik wong ape marang masjid jamaah. Mbok hukume wong saleh wong oleh macak blok. Tak jawab ngene aku takon. Lah iya pentingnya Islam sempurna yaiku pangeran sing iso ngitung dhewe kok bingung. Soal urusan aurat dia salah karena tidak Islam. Soal berjalan ke masjid dia benar karena menuju apa? Masjid. Kowe ra iso mukul rata karena dia maksiat terus hukum iku wong fasik. Karena dia ke masjid kok hukum wong saleh. Wong dia melanggar napa Mulane dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu wong paling alim tafsir, ini sahabat Kanjeng Nabi. Pada akhirnya ayat yang kita pakai ila yaumil qiyamah, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada akhirnya kita ini hanya punya ayat itu. Maksudnya itu ya ana hitungane dhewe-dhewe. Napa ana hitungane? Dhewe.
Nah, sekarang fenomenanya di zaman akhir kan begitu. Oh, malaikat zaman akhir mau manusia itu bingung, untung malaikat tak perlu bingung orang manusia. Artis-artis yang kelar umroh itu baru kayak pornografi, baru kayak nari pornografi, dua akeh kelar umroh. Nah bukti ini apa? Hadroh atau samroh kiai-kiai itu orang-orang kelar umroh. Mereka pas nari nganggo bacaan Islam, paling banter untuk mangan. Sing brother cepet untuk duit, cepet itu paham? Ana grup samroh itu umroh. Mereka ora porno, orang apa porno? Sing pornografi cepet untuk duit akeh cepet. Lah misalnya malaikat kon nulis, mau malaikat iso mikir. Piye oleh nulis itu? Umroh ya apik, duwike kok pornografi. Berarti umroh barokah pornografi. Untung malaikat rapal mikir. Nah, akhirnya ditulis sama Amal Sekolah Daratin Khairoi. Mulane goblok-gobloke wong Islam nek melarat kepen umroh iku goblok-gobloke wong Islam. Wis melarat kepen haji yo goblok-gobloke wong Islam. Harusnya kalau kita sudah pakaian aurat sesuai muslim. Misalnya sebagai muslimah dia ini tutupi aurat. Kudu syukur ke pangeran karena sekarang juga detik ini juga dia nglakoni perintah Allah yaiku nutupi. Dia ora usah ngeluh nek ditekdir ra iso haji ra iso umroh. Perkara nutupi aurat itu bagian urgen, bagian penting dari syariat itu. Kudune dekne bangga syukur ra usah ngeluh. Iku artis wong fasik-fasik diparingi umroh, aku wong saleh ra diparingi. Goblok nang ngeluh ngono napa? Dia harus syukur. Lah kok pengen barang lha opo dengan statusnya dia sekarang yang miskin dari awal cara Islam ora tau wajib. Wong barang ra wajib kanggo dekne kok dikepingi. Paham deh? Dengan status duit yang kotak mau 5.000 berat setengah kilo, gue surat tahu wajib deh. Orang perlu kepengen, paham no? Ibadah ini cukup sabar, sampai nutupi aurat itu terus. No? Orang malah kepengen nutupi aurat, akhirnya saya aksi porno. Akhirnya tongkol jenenge Islam jadi jeneng ra Islam. Kadang artis-artis jeneng aslinya Islam kafir, paham ya? Tapi kalau jeneng Islam perilaku Islam ratu juga terus akhirnya jenengnya jelas tapi lakunya apa? Jelas. Dan tetap kita Islam kadang umroh lah. Ya, menunggu rasa mikir, aku hukumnya piye? Piye? Aku orang pangeran ada mikir hukumnya. Ben pangeran, aku sing ngukumi, kira sama melok. Wong kanca kula nak cerita, kanca kula kan kata sing kerja teng Mekah. Artis-artis Gus nak umroh jeneng wis. Oke ora. Mari donga kula. Lagi bayar biro, wah kayak nak nangisnya suwi bayar itu lah tambah, cangkem boleh. Jadi ini tukang mandu artis-artis, kenal dia artis nasional. Kita omongi kan jagoan, kita kurang ajar teman-teman. Lalu kita mau wani marai dungo carane tawaf piye saiki ngono ya. Kowe wani marai carane nutupi aurat agak wani. Mboten wani lha iku ora termasuk marro aling kemungkaran apa? Salih. Cara aku kiai ini tak omongi ora usah donga tawaf ora wajib, sing wajib ning Islam nutupi aurat. Kudu ngambil tawaf keliru ora apa-apa. Paham? Ya, tapi ya terapa ayu, paham? Nah, keyakinan Said Husain kebenaran harus diomongkan terus. Siapa melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah, entah itu fi'lu entah qaul, mesti mlebu neraka. Itu keyakinannya Said Husain. Sehingga dia bertekad melawan pemerintahan sinten ya. Sampai akhir ini ngaji tentang Said sinten.